Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah peristiwa tak biasa terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW kala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada Senin malam menjelang dini hari, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Hari ini bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Namun di tengah beratnya hidup di Makkah, Siti Aminah tidak merasakan berat apapun ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Bahkan cahaya yang berada di wajah Abdullah, ayah Rasulullah SAW, ikut pindah ke wajah Aminah. Jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, suasana negeri Makkah mulai berubah total. Tanah di sana berubah menjadi subur sehingga pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Selain tanah Makkah yang menjadi subur, ada beberapa peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tak biasa. Datangnya pasukan gajah yang hendak menghancurkan Makkah. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Makkah kedatangan rombongan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Pasukan ini dipimpin oleh Abraha, seorang gubernur jenderal Najasyi Habasyah di Yaman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerbuan ini dengan mukjizat berupa burung ababil yang menyerang pasukan itu dengan batu bara panas. Sejarawan Al-Masdudi dalam Muruj Adz-Zahab wa Ma'adin Al-Jauhar sebagaimana dinukil Ali Husni Al-Kharbutli dalam Tarikh Ka'bah menyebut, Rasulullah SAW lahir 50 hari setelah datangnya pasukan gajah. Para ahli kitab melihat bintang besar. Para ahli kitab Yahudi dahulunya termasuk sebagai orang-orang yang menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dijelaskan, para ahli kitab Yahudi melihat bintang besar yang bercahaya di langit jelang kelahiran Rasulullah. Namun, mereka menjadi ingkar kepada Nabi terakhir karena tidak terlahir dari bangsa Yahudi. Hancurnya berhala di Ka'bah. Peristiwa jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tak biasa juga terjadi di sekitar Ka'bah. Bumi saat itu diguncang dengan gempa hingga membuat berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpangan dan berhancuran. Kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, bercerita, "Ketika aku sedang berada di Ka'bah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dari dinding Ka'bah, telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir dan menyucikanku dari berhala-berhala ini dan akan memerintahkan penyembahan kepada Yang Maha Mengetahui." Terguncangnya istana Kisra. Selain di Makkah, peristiwa jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW juga terjadi di negeri lain, tepatnya di kerajaan Romawi. Beberapa gereja dan biara tiba-tiba runtuh. Guncangan yang besar terjadi di istana Kisra sehingga menyebabkan retaknya balairung istana dan runtuhnya 14 tiang penyangga istana itu. Bahkan api sesembahan kaum Majusi yang berada di dalam istana itu juga turut padam yang membawa kesedihan orang-orang Majusi. Peristiwa terguncangnya istana Kisra ini masih menjadi perdebatan para ulama, seperti dijelaskan dalam buku Telaga Cinta Rasulullah karya Fuad Bawazir. Adapun salah satu ulama yang menyebutkan hal ini adalah Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam karyanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tasik Safa di Persia tenggelam. Pada malam lahirnya Nabi Muhammad SAW, semenanjung atau dataran sempit yang dianggap suci oleh orang Persia yang bernama Tasik Safa tenggelam ke dalam tanah. Kaum jin tidak bisa lagi mencuri berita dari langit.
Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kaum jin tak lagi bisa mengintip berita langit. Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri. Sebagaimana dilansir Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surat Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya, mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah langit untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun setelah Nabi SAW lahir, Allah meminta langit dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat, panah-panah api, sehingga mereka tak lagi bisa mendengarnya. Diriwayatkan, tatkala tak bisa mengakses informasi langit, kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis. Dengan cepat, iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke seluruh bumi, dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata, dari hasil pengamatan mereka, ditemukan bahwa di kota Mekah ada seorang bayi yang tengah dikerumini malaikat. Bayi itu mengeluarkan sinar dan memancar ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja dilahirkan. Begitu kejadian tersebut dilaporkan, iblis sangat menyesalkannya. Sebab panutan alam telah datang. Artinya rahmat bagi umat manusia akan terlimpahkan. Sehingga pantas, menurutnya, jin dan setan dihalang-halangi naik ke langit dan mencuri informasinya. Itulah beberapa peristiwa menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.